Misteri Desa Gaib. Di kaki gunung yang diselimuti kabut abadi, ada sebuah desa bernama Waringin Jati. Desa ini tak pernah tercantum dalam peta, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Konon, desa itu adalah tempat orang-orang yang telah lama hilang, seakan terserap ke dalam dunia yang berbeda. Kedatangan yang tak direncanakan. Malam itu, Bagas dan 4 temannya, Rina, Doni, Santi, dan Arif berkendara melewati hutan lebat dalam perjalanan pulang dari mendaki gunung. Jalanan berbatu membuat mereka harus melambat, dan kabut yang semakin tebal mengurangi jarak pandang. Kita harus cari tempat untuk bermalam. Aku nggak yakin bisa lanjut di kondisi begini, kata Arif, yang menyetir. Mereka terus berjalan hingga melihat lampu-lampu samar di kejauhan. Sebuah desa kecil tampak di balik kabut. Anehnya, desa itu tidak ada di peta. Kok bisa ada desa di sini? Padahal tadi kita nggak lihat apa-apa, gumam Rina. Tak punya pilihan lain, mereka pun memasuki desa. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, dan suasana begitu hening. Beberapa penduduk menatap mereka dari balik jendela, tetapi tak ada yang keluar menyapa. Seorang pria tua dengan sorban hitam akhirnya datang menghampiri. Kalian sebaiknya bermalam di rumah Bu Ratmi, katanya dengan suara berat. Dia punya kamar kosong. Mereka mengikuti pria itu ke sebuah rumah besar di tengah desa. Seorang perempuan tua membuka pintu dan menatap mereka dengan ekspresi kosong. Masuklah. Kalian harus segera tidur sebelum tengah malam, katanya singkat. Ada sesuatu yang membuat mereka semua merasa tak nyaman. Tapi karena lelah, mereka akhirnya tertidur, kecuali Bagas. Ia merasa udara di desa ini begitu dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya. Saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara berbisik dari luar jendela. Jangan keluar saat lonceng berbunyi. Bagas merinding. Apa maksudnya? Lonceng di tengah malam. Tepat pukul 12 malam, lonceng besar di tengah desa berdentang keras. Bagas terkejut dan duduk tegak. Seketika, suasana di luar berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Penduduk desa berjalan tanpa suara, dengan mata kosong dan gerakan kaku. Tubuh mereka tampak membusuk, seakan-akan mereka bukan lagi manusia. Bagas menahan napas. Lalu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sesosok bayangan hitam melayang di atas desa, mengawasi orang-orang yang berjalan. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Bagas buka pintunya. Suara itu adalah suara Santi. Namun, ada sesuatu yang salah. Bagas mengintip dari celah pintu dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Santi berdiri di depan pintu dengan mata melotot dan mulutnya robek sampai ke telinga, seakan tersenyum dengan cara yang tak wajar. Bagas mundur, menahan napas. Sosok itu terus mengetuk, semakin keras. Tiba-tiba, Doni berteriak dari kamar sebelah. Bagas berlari ke kamar Doni dan menemukan temannya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Aku lihat mereka, Bagas, mereka bukan manusia, bisiknya ketakutan. Mereka berdua segera membangunkan Rina dan Arif. Santi sudah menghilang. Mereka memutuskan untuk kabur dari desa itu sebelum fajar. Namun, saat mereka mencoba keluar dari rumah, Bu Ratmi muncul dengan ekspresi menyeramkan. Kalian tidak bisa pergi, katanya dengan suara yang berubah menjadi parau. Kalian sudah menjadi bagian dari desa ini. Tiba-tiba, seluruh penduduk desa muncul dari kegelapan. Mata mereka kosong, dan tubuh mereka mulai berubah, kulit mengelupas, daging membusuk. Mereka melarikan diri secepat mungkin. Namun, jalan keluar tidak pernah ditemukan. Setiap kali mereka berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, lapangan desa dengan lonceng besar yang masih berdentang. Kita terjebak, teriak Rina, menangis ketakutan. Bagas selalu teringat pesan bisikan malam sebelumnya. Jangan keluar saat lonceng berbunyi. Mereka harus menunggu. Maka, dengan ketakutan, mereka bersembunyi di dalam rumah tua, menutup mata, menahan diri untuk tidak keluar. Hingga fajar datang.
Desa yang menghilang. Saat matahari mulai muncul, mereka membuka mata. Desa itu sudah tidak ada. Mereka kini berada di tengah hutan, di tempat yang sama seperti sebelum mereka menemui desa semalam. Tidak ada rumah, tidak ada penduduk, tidak ada lonceng. Apakah kita hanya bermimpi? Tanya Doni dengan suara bergetar. Namun, di tanah, Bagas melihat sesuatu yang membuatnya yakin itu bukan mimpi. Sebuah lonceng kecil berkarat dengan nama desa itu terukir di permukaannya. Waringin Jati. Dan dari kejauhan, suara bisikan itu terdengar lagi. Kami akan selalu menunggumu kembali.